P3K paruh waktu, kalau misalnya kedepannya mau daftar CPNS gitu ya, apakah harus mengundurkan diri atau bagaimana gitu prosedurnya. Nah, sampai sekarang belum ada kebijakan terkait hal itu, jadi memang kita masih sama-sama menunggu. Iya, jadi fokus dari pemerintah di tahun 2024-2025 ini adalah menyelesaikan dari tenaga non-ASN dan juga proses untuk penataan dari pegawai non-ASN ini. Ya, jadi kalau misalnya di tahap 1 itu kan tidak ada optimalisasi. Nah, nanti di tahap 2 akan tes terlebih dahulu, kemudian kiranya masih ada yang kosong atau seperti apa, kita masih belum tahu ya, karena kan dari formasi dari tiap-tiap instansi nanti seperti apa seperti itu. Tapi nanti proses optimalisasi bila belum terisi atau seperti itu dan sesuai dengan peraturan atau kriteria tertentu untuk proses optimalisasi untuk tahap 2 nanti akan diproses tahap 2. Sedangkan kemudian R3 ini kan berarti non ASN yang terdata di database BKN ya. Kemudian seperti apa nantinya ya, kalau semisalnya tidak lolos nanti akan diangkat sebagai P3K paruh waktu seperti itu. Belum ada. Kalau untuk P3K paruh waktu yang mekanisme mengisi daerah itu belum ada kebijakan. Sejauh ini kita tunggu dulu ya bagaimana kebijakannya, kemudian mekanismenya nanti juga seperti apa, sama halnya dengan apakah yang paruh waktu nanti harus mengisi data dan dokumen lain sebagainya seperti itu. Ya. Belum ada peraturan ya? Belum, nggak bisa. Jadi coba Mbak Servina gimana? Belum nggak bisa. Fokusnya sih sekarang itu penataan yang terdata di database BKN. Jadi terkait hal itu mungkin masih belum tahu ya. Sejauh ini sih belum ada ya ada kebijakan dan ketentuan seperti itu. Tapi fokus dari pemerintah adalah pegawai non ASN yang terdata dalam database BKN. Nah, untuk bagaimana selanjutnya yang tidak terdata, kemudian bahkan sudah bekerja, karena itu mungkin pendataan di tahun 2022 ya Mas Servina ya, kemudian bagaimana nanti kalau kami yang bekerja TMT-nya per tanggal atau per tahun 2022, sebenarnya kan sampai di tahun 2024 sudah 2 tahun seperti itu ya, tapi tidak terdata. Nah, ini masih belum ada kebijakan lebih lanjut seperti itu. Kalau CPNS itu kan sebenarnya tidak ada batasan ya, harus mendaftar di instansi manapun. Maksudnya dia tidak harus seperti P3K. Kalau P3K kan wajib mendaftar di instansi yang mereka bekerja saat ini. Seperti itu ya Mbak Servina ya. Kalau misalnya yang bersangkutan kemudian tidak lolos pada tahap seleksi CPNS, sedangkan kemudian pertanyaannya adalah apakah bisa menjadi P3K paruh waktu ya, ketika waktu di instansi A atau di tempat saat ini dia bekerja sebagai honorer atau tenaga non ASN dari surat Menpan ya Mbak Servina. Gimana Mbak Servina? Pegawai non ASN yang terdaftar dalam database pegawai non ASN BKN diangkat menjadi P3K paruh waktu apabila memenuhi ketentuan telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus, atau telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahap 1 atau tahap 2 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Jadi bisa ya Mbak Servina ya? Untuk yang tadi, untuk contoh yang tadi bisa. Harus.
Jadi untuk yang Belum terdata. mungkin masih menunggu kebijakan lebih lanjut. Yang jelas adalah untuk instansi-instansi itu di tahun 2025 itu sudah tidak boleh mengangkat atau merekrut untuk tenaga non-ASN seperti itu. Jadi ini sangat tegas juga bagi instansi yang masih mengangkat atau merekrut untuk pegawai non-ASN, ada sanksi tersendiri. Ini sangat sudah dimention ya Mbak Servina ya terkait hal tersebut. Jadi memang pemerintah, kami rasa kayaknya serius banget ya untuk menyelesaikan non-ASN, tenaga non-ASN ini, terlebih yang sudah ada di database BKN. Jadi kalau misalnya ternyata masih ada banyak banget pertanyaan dari Sobat BKN yang sudah ditulis di kolom chat dari live IG ini kami, atau mungkin dari media sosial lainnya di media sosial dari BKN, kami akan coba selanjutnya akan merangkum kembali pertanyaan-pertanyaan apa sih yang kiranya akan kami angkat kembali, dan kami akan coba untuk menjawab pertanyaan tersebut. PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian, Gubernur, Bupati, Wali Kota mengusulkan rincian P3K paruh waktu kepada Menpan RB, wajib diusulkan seluruhnya rincian P3K paruh waktu itu, dan kemudian Menpan RB menetapkan kebutuhan rinciannya untuk paruh waktu. Kemudian setelah itu pengusulan NIP-nya ke BKN paling lama 7 hari kerja. Setelah itu penerbitan diproses di kami paling lama 7 hari kerja berikutnya, kemudian disampaikan, dan Pejabat Pembina Kepegawaian setelah itu menetapkan pengangkatan paruh waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hampir sama persis prosesnya dengan P3K penuh waktu. Saya kira itu penjelasannya, jadi tidak ada beda mekanisme, hak kewajiban, kemudian apa-apa saja yang bisa didapat oleh P3K baik yang penuh waktu maupun paruh waktu.